Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadlan Bahresi, NPM 06 2018 1069992. Di sini saya akan menjelaskan progres web pemrograman web kelas P1. Jadi ini tugasnya saya kerjakan bersama kelompok. Oke, langsung saya perlihatkan sedikit webnya. Ya, jadi ini webnya adalah tentang toko fashion. Di sini adalah halaman indeks. Jadi halaman utamanya ketika folder tugas web ini saya akses akan langsung diarahkan ke halaman indeks. Ini untuk halaman utamanya. Terdapat navbar, jumroton, dan login. Oke, langsung saya tunjukkan source code-nya. Jadi untuk halaman indeks ini sudah menggunakan Bootstrap. Di sini saya. Jadi untuk menggunakan Bootstrap saya langsung copy starter template-nya. Di sini sudah ada link-nya di sini. Cuman di sini saya ganti karena awalnya CDN. Jadi ini saya download dulu dan sudah saya sendirikan dalam bentuk direktori. Untuk direktori aset ini adalah untuk kebutuhan misalnya CSS, gambar, JSON, JavaScript di sini semuanya. Contohnya ini kan Bootstrap. Di sini menyertakan link Bootstrap-nya jadi agar kelas-kelas pada Bootstrap-nya bisa digunakan. Terus untuk style ini adalah CSS-nya, jadi saya modifikasi sedikit CSS-nya. Nah, ini ada navbar di sini dan terdapat juga kontainer. Kontainer ini digunakan agar pada navbarnya ini bisa agak ke tengah sedikit seperti ini. Terus di sini juga ada beberapa button, misalnya ada home dan juga login. Nah, login di sini adalah sebuah trigger. Jadi data toggle-nya adalah modal dan data targetnya admin modal. Jadi di sini adalah trigger. Ketika login ini diklik, dia akan mengeluarkan sebuah modal di sini. Sesuai dengan ID-nya di sini. Data targetnya admin modal dan ID-nya admin modal. Seperti ini. Jadi nanti tertrigger modelnya. Terus untuk CSS-nya yang saya ubah pada indeks ini ada pada style. Jadi untuk jumbotronnya saya tambahkan background di belakangnya yang saya ambil dari folder image. Di sini folder image-nya background size-nya cover karena ketika di Bootstrap namanya jumbotron ini hanya segini saja. Jadi ini pixelnya sudah saya tambah supaya bisa memenuhi layar. Seperti itu. Terus ada beberapa selektor juga yang saya ganti, misalnya display ini untuk tulisan-tulisannya. Tulisan yang ada di indeks. Nah, seperti tulisan-tulisan ini. Sistem informasi dan toko fashion ini jumbotronnya. Terus untuk modal itu isinya di bodinya ini ada label dan juga inputan nanti digunakan sebagai login. Tapi untuk sementara ini loginnya masih belum bisa menggunakan username dan password, jadi pada tombol login ini saya arahkan langsung ke halaman yang lain yaitu home barang. Di sini langsung di form ini action langsung diarahkan ke home barang yang ada di view. Akan saya coba login, akan mengarah ke home barang. Nah, kalau home barang ini berbeda dengan yang indeks. Yang indeks tadi saya sudah menggunakan Bootstrap, kalau yang ini masih HTML dan CSS.
Di sini ada sidebar dan juga ada barang. Home barang ini. Pada bagian sidebar ada home, pesan barang, dan list pesan, dan about us. Nah, di sini halaman yang bisa dituju atau link yang sudah aktif hanya home dan pesan saja. Untuk yang lainnya masih belum bisa karena halamannya belum terbuat. Jadi saya buat sidebarnya dulu tapi halamannya belum ada. Terus di sini ada label yang digunakan untuk cek. Jadi ini nanti bisa diklik untuk memunculkan sidebarnya dan di close untuk menghilangkan sidebarnya. Nah, ini apa konsepnya, ini ada pada stylenya di sini. Nah, posisi sidebar pada awal-awal itu min 250 ini contohnya ya. Jadi sidebarnya itu awal-awal tidak ada karena posisinya awal-awal 250, jadi ke kiri sekali, jadi sampai hilang gitu. Nah, ketika apa ceknya is checked, sidebarnya baru leftnya dinolkan. Ketika leftnya dinolkan, maka paling kiri dari sidebar ada di sini. Jadi bisa kelihatan sidebarnya. Setelah itu saya gunakan hover agar ketika sidebarnya ini dituju oleh kursor akan ke kanan seperti ini. Nah, seperti ini, padding left 50 pixel. Ketika dituju, dia akan leftnya, padding left itu dihitung dari sininya, akan kegeser 50 pixel, seperti itu. Nah, ketika sidebarnya ini ceknya sudah uncheck, dia kembali ke min 250 lagi, jadi sidebarnya hilang, seperti itu. Begitu juga dengan tombol-tombolnya atau label tadi. Buttonnya ketika saya cek hilang dan berganti cancel. Ketika cancelnya dipencet, button labelnya yang button ini hilang pada home barang. Jadi buttonnya ada 2. Terus di sini juga menampilkan sebuah card untuk menampilkan ininya, produk. Nah, untuk banner kan cuma 1, jadi hanya memerlukan ini saja. Tetapi kalau card ini saya sudah buat perulangan karena di sini ada 5 data dan datanya ini saya ambil dari JSON. Di sini ada data barang .json, tapi di sini masih statis, belum dinamis. Jadi ini saya ketik manual, ada nama, harga, dan gambar. Nah, seperti ini. Ini data-datanya. Jadi sudah ditampung pada suatu objek yang namanya barang. Nah, ngambilnya caranya menggunakan PHP. Seperti contoh ini, saya pada home barang. Di sini saya sertakan script PHP. Nah, untuk mengambilnya adalah kita tuju lokasi file JSON-nya. File get content, terus lokasinya saya tampung di variabel data. Nah, variabel data ini terus di encode. Nah, true ini menandakan bahwa data JSON yang tadi akan diubah menjadi array asosiatif. Jadi array asosiatif jadi nanti ada objek barang menjadi array asosiatif pokoknya. Terus barang ini yang ada di sini, terus ini objek barang yang ada di JSON, saya tampung pada data barang. Jadi nanti panggilnya tinggal di for each saja. Data barang as key, terus key yang diambil apanya? Key yang saya ambil gambar.
key yang saya ambil nama, key yang saya ambil harga, seperti itu akan muncul membentuk suatu loop, cardnya jadi loop, jadi tidak perlu di copy membuat card bolak-balik, begitu tidak perlu. Nah, untuk gambar lokasinya juga harus spesifik. Saya taruh di aset image, dan nama file yang ada di image harus sama dengan yang ada di JSON-nya agar bisa muncul gambarnya. Kalau nggak sama nanti nggak muncul, hanya muncul ikon gambar kosong seperti itu, kecil seperti itu. Nah, ini untuk halaman home barang. Ada juga halaman pesan barang. Kalau halaman pesan barang ini intinya sama seperti home, cuman nggak ada bannernya, seperti itu saja. List pesan ini masih belum bisa, hanya sebuah link saja, tapi belum ada halamannya. Jadi hanya ada pesan barang. Oh iya, untuk stylenya, style barang, di sini saya sudah ada media screen-nya. Jadi ketika pixelnya adalah 600 px, dia akan membentuk sebuah kolom. Jadi mirip grid sistemnya Bootstrap, tapi masih jelek sih. Jadi hanya untuk 600 px saja. Nah, seperti ini. Ukuran tablet kalau seperti ini. Oke, setelah itu di sini ada tombol logout. Kalau saya logout pada halaman style barang, halaman pesan barang, logoutnya ada di navbar. Ketika logout, dia akan redirect langsung ke index, jadi ke halaman awal. Jadi intinya kalau user sudah beli, sudah itu kan dia akan logout akunnya, dia akan kembali ke halaman awal sini. Untuk jadi harus login lagi, intinya seperti itu. Baik, sekian untuk penjelasannya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.